Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1371 sampai tahun 1375. Bab 1371 sesuatu terjadi pada Xiao Yu, hadiah. Hadiah apa? Wei Xiaotian tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Song Feiyu, ekspresi wajahnya tampak sedikit bingung. Song Feiyu berdiri, bertepuk tangan ringan, dan berteriak keras, "Oke, kalian semua masuk." Setelah Song Feiyu selesai berbicara, dia melihat sekelompok wanita jangkung dan cantik berseragam masuk. Ambil saja salah satu dari keindahan ini secara acak, semuanya adalah eksistensi setingkat dewi, tetapi gaya mereka sangat berbeda, ada yang seksi dan dewasa, sementara yang lain murni dan imut. Tuan Wei, ini semua adalah mahasiswa yang saya rekrut dari Universitas Nanyuan. Anda dapat melihat apakah ada yang Anda suka. Anda dapat mengambilnya sekarang. Song Feiyu mengertakkan gigi dan berkata. Wei Xiaotian melihat ke atas dan ke bawah sekelompok wanita cantik berseragam, lalu menunjuk kedua wanita cantik yang terlihat lebih seksi, dan berkata dengan ringan, keduanya terlihat cukup bagus, ikut aku nanti. Tuan Wei, Anda benar-benar cerdas. Kedua gadis ini masih muda. Maka Anda harus melatih mereka dengan baik. Kata Song Feiyu sambil tersenyum. Tuan Muda Song, Anda punya hati, selama Anda bisa bekerja keras dengan Tuan Wei, saya berjanji Anda akan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Wei Xiaotian mengulurkan tangan dan menepuk bahu Song Feiyu, lalu berbalik dan berjalan keluar kotak. Song Feiyu berdiri di tempat dan melihat punggung Wei Xiaotian, dengan ekspresi bahagia yang luar biasa di wajahnya. Song Feiyu tahu betul di dalam hatinya bahwa Wei Xiaotian tidak memiliki kekurangan besar, satu-satunya hal adalah dia menyukai wanita, dan dia adalah tipe wanita yang ingin mencoba, jadi Song Feiyu sudah siap sebelum bertemu Wei Xiaotian. Tujuan dari hal-hal ini adalah untuk mencocokkan apa yang mereka sukai. Lagi pula, selama Anda memiliki hubungan baik dengan Wei Xiaotian, itu setara dengan hubungan baik dengan Wei Yong. Di sisi lain, setelah Fendi Zanders kembali ke rumah, dia mengobrol sebentar dengan Qin Lan, dan kemudian kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Akhir-akhir ini, Fendi Zanders sibuk memotong pita, jadi dia tidak banyak istirahat sama sekali, tetapi sekarang semuanya telah beres, Fendi Zanders akhirnya bisa beristirahat dengan baik. Masih ada 2 hari tersisa sebelum upacara pembukaan. Ketika Fendi Zanders bangun, dia menemukan bahwa keesokan harinya sudah lewat jam 10. Fendi Zanders melihat ponselnya dan menemukan bahwa dia telah menerima pesan teks dari Wen Ya. Wen Ya telah meninggalkan kota Nanyuan saat ini, tetapi pada hari upacara pembukaan Fendi Zanders, Wen Ya akan datang untuk berpartisipasi dalam pemotongan pita tepat waktu. Fendi Zanders menjawab singkat tentang waktu dan tempat, lalu pergi ke kamar mandi untuk mandi. Sekitar setengah jam kemudian, Fendi Zanders datang ke Universitas Nanyuan sendirian. Tetapi ketika Fendi Zanders masuk ke dalam kelas, dia menemukan ada yang tidak beres dengan suasana di kelas, dan semua orang mendiskusikan sesuatu dengan gugup. Dan Fendi Zanders melirik sekilas ke dalam kelas, tetapi tidak menemukan Xiao Yu, Hebo dan Guo Jie. Apakah mereka bertiga membolos? Jejak keraguan muncul di mata Fendi Zanders. Fendi Zanders, kamu di sini. Pada saat ini, Miao Menglu tiba-tiba berteriak pada Fendi Zanders. Ah! Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu bertanya dengan ekspresi bingung, pemimpin regu, tahukah kamu apa yang dilakukan Xiao Yu dan yang lainnya? Mengapa mereka tidak datang ke kelas? Anda tahu, tidak semua siswa memiliki hak istimewa seperti Fendi Zanders. Universitas Nanyuan masih sangat ketat dalam hal kehadiran mahasiswa. Jika banyak yang absen, kemungkinan besar mereka akan langsung dikeluarkan. Jadi dalam keadaan normal, tidak ada yang berani bolos sama sekali. Fendi Zanders melihat Xiao Yuding dan Guo Jie tidak ada di kelas, dan samar-samar merasa ada yang tidak beres. Mereka bertiga sepertinya mengalami kecelakaan, dan mereka seharusnya ditangkap oleh polisi sekarang. Kata Miao Menglu kepada Fendi Zanders dengan nada serius. Diculik oleh polisi. Fendi Zanders langsung membeku setelah mendengar kata-kata Miao Menglu, dan ekspresi wajahnya juga sangat luar biasa. Aku mendengarnya seperti ini. Miao Menglu memandang Fendi Zanders dan mengangguk. Dan Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan tepat di depan Miao Menglu, dan bertanya dengan nada sangat bersemangat, pemimpin pasukan, apa yang terjadi? Saya tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi saya tahu mereka dibawa pergi oleh polisi. Kata Miao Menglu tak berdaya. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan keluar kelas. Sekarang Xiao Yu, Hebo dan Guo Jie tidak ada di sini, jadi Fendi Zanders hanya bisa menemui Chen Rong atau Zhao Zishan untuk menanyakan apa yang terjadi. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders melihat Chen Rong di kelas Chen Rong. Saat ini, ekspresi wajah Chen Rong tampak sangat khawatir, seolah-olah dia dalam keadaan kebingungan. Chen Rong, keluarlah bersamaku, ada yang ingin kutanyakan padamu. Fendi Zanders bergegas ke kelas Chen Rong, dan kemudian berteriak tanpa ekspresi. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Chen Rong terlihat sedikit bersemangat, lalu buru-buru mengikuti Fendi Zanders keluar kelas. Fendi Zanders, kamu kembali. Aku sangat cemas. Ketiga Hebo dan yang lainnya mengalami kecelakaan. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan mereka bertiga.
Setelah berjalan keluar dari di kelas, Chen Rong meneriaki Fendi Zanders dengan nada yang sangat bersemangat. Jangan khawatir sekarang, apa yang terjadi, beritahu aku baik-baik. Fendi Zanders bertanya dengan suara rendah. Itu semua karena perempuan jalang itu Du Siwei. Jika bukan karena perempuan jalang itu, Hebo dan mereka bertiga tidak akan pernah mengalami kecelakaan. Sekarang terjadi sesuatu, perempuan jalang itu bersembunyi. Itu benar-benar membuatku kesal. Chen Rong berteriak dengan nada sangat bersemangat. Masalah ini ada hubungannya dengan Du Siwei. Apa yang terjadi? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Chen Rong menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan berkata, masalahnya seperti ini, beberapa waktu yang lalu Du Siwei tidak tahu di mana harus berhubungan dengan generasi kedua yang kaya, dan kamu juga tahu bahwa Du Siwei punya selalu ingin mencari generasi kedua yang kaya, orang-orang yang saya kenal semuanya berasal dari lingkaran itu, jadi saya sudah lama tidak menghubungi kami, tetapi kemudian karena suatu alasan, Du Siwei mulai mengambil inisiatif untuk bersama kami lagi, dan dia juga mengatakan bahwa dia bersama generasi kedua yang kaya itu sudah putus. Lalu apa? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Saat sekolah usai tadi malam, beberapa dari kami pergi ke bar untuk menari disko bersama. Du Siwei bertemu dengan mantan pacarnya yang kaya raya. Orang itu pasti mabuk terlalu banyak, jadi kami bertengkar dengan Du Siwei. Apa katamu? Meminta Du Siwei untuk membayar kembali uang itu, jika Du Siwei tidak membayar kembali uang itu dan tidak membiarkan Du Siwei pergi, Xiao Yu terlalu berlebihan pada saat itu, dan aku tidak tahan lagi, jadi aku membujuknya beberapa patah kata. Chen Rong berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tetapi generasi kedua yang kaya tidak hanya tidak memberikan wajah Xiao Yu, tetapi juga menertawakan Xiao Yu, mengatakan bahwa ayah Xiao Yu itu payah. Akhir bab ini. Bab 1372. Bab 1372 di bingkai temanku. Fendi Zanders tahu bahwa ayah Xiao Yu memang memiliki kaki dan kaki yang buruk, tetapi itu juga karena kondisi yang buruk dan penyakit persendian yang disebabkan oleh terlalu banyak bekerja, jadi dia berjalan dengan canggung, tetapi dia tidak timpang. Xiao Yu selalu muak dengan orang lain yang mengatakan bahwa ayahnya cacat, jadi dia jarang membicarakan masalah ini. Kejadian ini juga bisa dikatakan sebagai pemberontakan terhadap Xiao Yu. Fendi Zanders, kamu juga tahu bahwa Xiao Yu membenci orang yang mengatakan bahwa ayahnya timpang, dan setelah minum sedikit anggur, kedua belah pihak segera mulai berkelahi. Chen Rong memandang Fendi Zanders dan berkata, bukankah masalah sepele ini harus ditangkap polisi? Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata, benar, Xiao Yu dan yang lainnya saling memukul kurang dari setengah menit sebelum mereka ditarik pergi oleh penjaga keamanan, dan generasi kedua yang kaya baik-baik saja. Aku melihatnya berjalan menjauh dari bar dengan mataku sendiri, tapi tadi malam polisi mereka membawa mereka bertiga, Xiao Yu, Hebo, Guo Jie, dan mengatakan bahwa mereka bertiga melukai parah generasi kedua yang kaya, mematahkan lengannya, dan mungkin dijatuhi hukuman penjara. Chen Rong berkata dengan sangat cemas. Fendi Zanders memandang Chen Rong dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, Fendi Zanders sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas sekali pihak lain ingin menjebak Xiao Yu, Hebo, Guo Jie dan yang lainnya hanya karena latar belakangnya. Umumnya hal seperti ini bisa diselesaikan secara pribadi, lagi pula wajar jika anak muda melakukan sesuatu. Tapi begitu seseorang memanggil polisi, masalahnya akan bertambah buruk. Pertama-tama, pihak lain mengatakan bahwa tangannya diganggu oleh Xiao Yu, jadi itu mungkin cedera serius. Dan jika terluka parah, dibutuhkan setidaknya 3 tahun untuk memulainya. Ditambah dengan fakta bahwa generasi kedua yang kaya menggunakan latar belakangnya untuk beroperasi, kemungkinan besar akan memakan waktu 7 atau 8 tahun atau bahkan 10 tahun. Jadi dalam masyarakat saat ini, jika Anda bertindak seenaknya, kemungkinan besar akan menimbulkan konsekuensi yang sangat besar. Tentu saja, konsekuensi seperti ini juga bergantung pada apakah Anda memiliki suatu hubungan. Jika Anda memiliki hubungan, segalanya tidak akan terlalu rumit. Tahukah kamu di mana mereka bertiga dibawa pergi oleh polisi? Fendi Zanders memandang Chen Rong dan bertanya. Aku tidak begitu jelas tentang ini. Chen Rong menggelengkan kepalanya ringan. Oke, begitu, kamu tidak perlu khawatir, aku akan menyelamatkan mereka bertiga, jangan khawatir. Fendi Zanders menjawab Chen Rong dengan suara rendah, lalu berbalik dan pergi. Setelah berpisah dari Chen Rong, Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menelepon Li Qiang. Jingle bell. Li Qiang sekarang menganggap Fendi Zanders sebagai orang yang mulia, jadi dia segera menghubungkan telepon, dan kemudian bertanya dengan hormat, Tuan Zanders, apakah Anda punya perintah? Direktur Li, 3 teman saya dibawa pergi oleh orang-orang Anda. Bantu saya mencari tahu di mana mereka sekarang dan apa yang terjadi. Fendi Zanders berkata cepat. Saat ini, Fendi Zanders juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Xiao Yu, Hebo dan Guo Jie, jadi nadanya masih sangat cemas. Tuan Zanders, siapa nama ketiga temanmu? Aku akan memeriksanya untukmu sekarang. Li Qiang dengan cepat menjawab. Xiao Yu, Hebo, Guo Jie. Jawab Fendi Zanders. Baiklah, Tuan Zanders, tunggu telepon saya. Li Qiang menjawab dengan suara rendah, lalu menutup telepon. Setelah Fendi Zanders meletakkan teleponnya, dia menunggu dengan tenang. Sekitar 5 menit kemudian,
Fendi Zanders menerima telepon dari Li Qiang, mengetahui bahwa ketiga Xiao Yu seharusnya menjadi biro kota sekarang. Jadi Fendi Zanders tidak banyak bicara, dia langsung meninggalkan Universitas Nanyuan, dan kemudian naik taksi ke biro kota. Ketika Fendi Zanders datang ke biro, dia menemukan bahwa Li Qiang sudah berdiri di depan pintu menunggu Fendi Zanders. Setelah melihat Li Qiang, Fendi Zanders diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, Li Qiang memang pria yang sangat baik. Direktur Li, mengapa kamu ada di sini? Fendi Zanders bertanya dengan sadar. Tuan Zanders, Anda tidak mengetahui tempat tinggal Anda di kota Nanyuan, dan banyak orang tidak mengenal Anda. Saya khawatir akan sangat merepotkan bagi Anda untuk datang ke sini sendirian, jadi saya datang ke sini secara langsung, dan saya akan memperkenalkan Anda kepada biro kota. Direktur, akan jauh lebih nyaman melakukan hal seperti ini. Li Qiang berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Terima kasih. Fendi Zanders tidak banyak bicara, dan menjawab dengan sangat sederhana. Tapi di mata Li Qiang, yang dia inginkan hanyalah terima kasih. Mampu membuat Tuan Zanders yang legendaris dari kota Jiangcheng berhutang budi padanya pasti akan sangat bermanfaat baginya mulai sekarang. Tuan Zanders, ayo cepat masuk. Li Qiang tidak terus bersikap sopan, dan langsung membawa Fendi Zanders ke aula. Ditemani oleh Li Qiang, Fendi Zanders bertemu Hao Taiping, penanggung jawab kota Nanyuan, dengan sangat mudah. Tuan Zanders, halo. Hao Taiping mungkin juga mengetahui identitas Fendi Zanders dari Li Qiang, jadi dia memperlakukan Fendi Zanders dengan sangat hormat, bangkit dan berjalan di depan Fendi Zanders, berteriak dengan penuh semangat. Direktur Hao, halo. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Tuan Zanders, saya pernah mendengar tentang Anda sebelumnya, dan ketika saya melihat Anda hari ini, Anda benar-benar seorang pahlawan yang terlahir sebagai laki-laki. Hao Taiping sepertinya berencana untuk berbasa-basi dengan Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders sama sekali tidak berminat untuk berbicara omong kosong dengan Hao Taiping, dan berkata langsung, Direktur Hao, saya datang ke sini hari ini karena ketiga teman saya. Di mana ketiga teman saya sekarang? Apa yang terjadi dengan mereka bertiga? Hal. Tuan Zanders, saya secara khusus bertanya tentang situasinya sekarang. Sebenarnya masalah ini tidak besar atau kecil. Tidak lebih dari segelintir anak muda yang mengalami sedikit konflik dan mulai berkelahi. Tapi salah satunya adalah orang-orang Mahong yang tidak mudah diajak ganggu. Kata Hao Taiping perlahan. Mengapa tidak mudah untuk memprovokasi? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Kudengar masih ada latar belakang keluarga Mahong, dan kali ini Mahong langsung pergi ke provinsi. Meski Mahong tidak terluka, mereka bilang lengannya diberikan oleh temanmu. Lakukan di sini, kita hanya bisa menangkap orang terlebih dahulu sesuai aturan. Kata Hao Taiping dengan suara rendah. Jadi maksudmu Mahone menjebak temanku dengan mengandalkan hubungannya sendiri, kan? Fendi Zanders bertanya dengan suara rendah. Benar, itulah yang terjadi. Hao Taiping mengangguk ringan, dan kemudian melanjutkan, Tuan Zanders, Anda juga tahu bahwa kita semua menjalankan tugas untuk orang lain di bawah, dan beberapa hal di luar kendali kita, apa yang diperintahkan atasan untuk kita lakukan, kita akan melakukannya. Apa yang harus saya lakukan? Fendi Zanders memandang Hao Taiping dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan hampa, oke, saya mungkin mengerti masalahnya, di mana teman saya sekarang. Bawa saya menemui teman saya. Baiklah, Tuan Zanders, tolong. Hao Taiping buru-buru membawa Fendi Zanders keluar dari kantor. Akhir bab ini. Bab 1373. Bab 1373 apakah kamu takut menyinggung perasaanku? Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders akhirnya melihat Xiao Yu, Hebo, dan Guo Jie. Ketika Fendi Zanders melihat ketiga orang ini, dia tercengang. Karena menurut apa yang dikatakan Chen Rong sebelumnya, meskipun kedua belah pihak bertempur, mereka tidak benar-benar berkelahi, jadi tidak boleh ada yang terluka. Namun saat ini, Xiao Yu, Hebo, dan Guo Jieren terlihat sangat menderita, dengan perban di lengan mereka, dan banyak memar serta luka di tubuh mereka. Fendi Zanders, kenapa kamu ada di sini? Xiao Yu berteriak kegirangan setelah melihat Fendi Zanders. Siapa yang melakukan ini? Fendi Zanders mengertakkan gigi dan bertanya pada Xiao Yu. Fendi Zanders, kamu dengar aku, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu harus segera pergi dari sini, aku telah meminta orang-orang di keluargaku untuk mencari hubungan, dan pengacara akan segera datang, kamu harus segera pergi. Xiao Yu mengetahui latar belakang Mahong di dalam hatinya, dan jika Fendi Zanders terlibat dalam masalah ini, maka hanya Fendi Zanders yang akan terlibat, jadi dia membujuk Fendi Zanders untuk segera pergi. Bukankah Chen Rong bilang kalian bertiga tidak terluka? Apa yang terjadi di sini? Fendi Zanders sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Xiao Yu, dan berteriak dengan nada yang sangat bersemangat. Fendi Zanders, jangan khawatir tentang masalah ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan sekarang. Hebo juga berteriak keras. Benar, Fendi Zanders, kita bertiga benar-benar tidak ada hubungannya, ayo pergi. Apakah aku masih saudaramu? Fendi Zanders bertanya dengan suara rendah. Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, Xiao Yu, Hebo, dan Guo Jie hampir tercengang di saat yang bersamaan, melihat Fendi Zanders tidak berbicara. Jika kalian bertiga masih memperlakukanku sebagai saudara sekarang, beritahu aku apa yang terjadi.
Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Fendi Zanders, mengetahui itu tidak akan ada gunanya bagimu. Kata Xiao Yu tak berdaya. Jangan bicara omong kosong, apa yang terjadi? Fendi Zanders mengertakkan gigi dan bertanya. Xiao Yu memandang Fendi Zanders dan menarik napas dalam-dalam, lalu dengan kasar menceritakan kepada Fendi Zanders apa yang terjadi. Apa yang terjadi sebenarnya mirip dengan apa yang dikatakan Chen Rong, tapi baru tadi malam Ma Hong membawa seseorang ke asrama Xiao Yu dan memukuli Xiao Yu dan mereka bertiga, lalu polisi muncul. Setelah Fendi Zanders mengetahui apa yang terjadi, dia gemetar karena marah, karena dia merasa Ma Hong terlalu licik. Jelas sekali Ma Hong lah yang memukuli Xiao Yu dan yang lainnya seperti ini, tapi dia tetap ingin menuntut Xiao Yu, mengatakan bahwa mereka bertiga memukulinya dengan serius. Ma Hong ini sama sekali tidak masuk akal. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin. Selama periode waktu ini, Fendi Zanders telah melihat beberapa generasi kedua yang kaya, dan siapapun yang dia pilih mungkin memiliki latar belakang lebih dari Ma Hong ini, tetapi ini adalah pertama kalinya Fendi Zanders melihat pengganggu seperti dia. Fendi Zanders, jangan khawatir tentang masalah ini. Ini semua salahku karena aku memprovokasi Ma Hong ini secara impulsif saat itu. Aku membuat Guo Jie dan Hebo mendapat masalah, tapi itu tidak masalah. Aku akan membiarkannya keluargaku menemukan hubungan. Aku akan menanggung semua kesalahannya. Turunlah, selama Hebo dan Guo Jie baik-baik saja. Xiao Yu berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat bersemangat. Xiao Yu, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kita semua sudah mendiskusikannya? Ada yang harus dilakukan bersama. Hebo berteriak dengan mata terbuka lebar. Benar, Xiao Yu tidak bisa digendong sendirian. Guo Jie juga mengikutinya. Oke, kalian bertiga, berhentilah berdebat denganku di sini. Kejadian ini awalnya disebabkan olehku. Aku bisa melakukan apapun yang aku katakan. Lebih baik satu orang mengalami kecelakaan daripada 3 orang. Xiao Yu berteriak sedikit kesal. Fendi Zanders memandang Xiao Yu, Hebo, Guo Jie, dan mereka bertiga tanpa berbicara. Xiao Yu menatap Fendi Zanders, lalu berkata sambil tersenyum, apa, Fendi Zanders, jika kamu tidak ada urusan, kembalilah dulu, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu di sini. Fendi Zanders memandang Xiao Yu dan masih tidak berbicara. Tuan Zanders, ada koneksi dalam keluarga Ma Hong, kalau tidak, dia tidak akan berani melakukan hal seperti ini. Bisik Hao Taiping kepada Fendi Zanders. Enaknya punya hubungan. Kalau punya hubungan, bisa jadi pelanggar hukum, kan? Fendi Zanders bertanya langsung. Dan Hao Taiping memandang Fendi Zanders, sedikit rasa malu muncul di matanya. Jika kamu ingin membandingkan hubunganmu dengan latar belakangmu, aku belum kalah dalam hal ini. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan berteriak, lalu melanjutkan, karena Ma Hong ini ingin mempermainkan temanku sampai mati, maka aku akan bermain dengannya hari ini. Tuan Zanders, apa maksudmu dengan itu? Li Qiang bertanya dengan gugup. Maksudku sederhana sekali, biarkan temanku pergi dulu, kata Fendi Zanders dengan wajah kosong. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Li Qiang memasang tatapan aneh di matanya, lalu menoleh untuk melihat Hao Taiping. Bagaimanapun, orang-orang Xiao Yu sekarang berada di tangan Hao Taiping, jadi masalah seperti ini masih bergantung pada keputusan Hao Taiping. Ekspresi wajah Hao Taiping tampak sedikit malu. Setelah dia menarik napas dalam-dalam, dia berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Tuan Zanders, otoritas yang lebih tinggi bermaksud untuk menangkap ketiga orang ini. Jika saya membebaskan mereka sekarang, saya khawatir. Khawatir tentang apa? Fendi Zanders bertanya langsung. Hao Taiping memandang Fendi Zanders dan tidak berkata apa-apa. Khawatir kamu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu sakiti. Fendi Zanders bertanya dengan sangat mendominasi. Xiao Yu, Hebo, dan Guo Jie memandang Fendi Zanders dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Karena mereka bertiga tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan berani berbicara dengan Hao Taiping seperti ini. Meskipun mereka semua tahu bahwa Fendi Zanders mungkin memiliki latar belakang tertentu, mereka tidak tahu bahwa latar belakang Fendi Zanders begitu menakutkan. Direktur Hao, jika Anda khawatir akan menyinggung orang yang tidak seharusnya tersinggung, apakah Anda tidak khawatir akan menyinggung perasaan saya? Fendi Zanders memandang Hao Taiping dan melanjutkan. Dan Hao Taiping tidak yakin apa yang harus dia lakukan sekarang. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata dengan suara rendah, Tuan Zanders, kamu membuatku malu. Selama kamu melepaskan temanku sekarang, jika ada yang berani merepotkanmu di masa depan, aku akan membantumu menghadapinya. Fendi Zanders memandang Hao Taiping dan berkata dengan tenang. Tuan Zanders, apakah ini yang kamu katakan? Hao Taiping berkata dengan tergesa-gesa. Tentu saja aku mengatakannya, segala konsekuensinya akan aku tanggung. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Oke, kalau begitu aku akan membahas formalitasnya sekarang. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Hao Taiping jelas merasa lega, berbalik dan berencana untuk pergi. Namun saat Hao Taiping berbalik, beberapa anak muda datang sambil berbicara dan tertawa. Hao Taiping tertegun sejenak ketika dia melihat pria yang memimpin, lalu dia menoleh ke Fendi Zanders dan berkata, Tuan Zanders, pria ini adalah Ma Hong. Akhir bab ini. Bab 1374.
Bab 1374 Gabungan. Fendi Zanders melihat posisi Ma Hong dengan mata menyipit, tetapi tidak berbicara. Mata Xiao Yu, Hebo, dan Guo Jie penuh amarah, namun mereka bertiga tidak berani berkata apa-apa lagi, karena mereka tahu jika keadaan menjadi lebih buruk, tidak akan ada manfaatnya bagi mereka. Tapi yang tidak bisa dipahami Fendi Zanders adalah Du Siwei mengikuti sisi Ma Hong saat ini, dan Ma Hong masih memegang bahu Du Siwei sepanjang waktu. Saat ini, Du Siwei tampak tidak sombong seperti sebelumnya, dan ada sedikit kesedihan di wajahnya yang lembut. Sebelumnya Xiao Yu memberitahu Fendi Zanders bahwa Du Siwei telah putus dengan Ma Hong ini, tetapi Ma Hong selalu mengganggu Du Siwei, jadi ada adegan di mana Xiao Yu dan yang lainnya berkonflik dengan Ma Hong. Namun melihat penampilan Du Siwei dan Ma Hong sekarang, keduanya tampak sudah rujuk. Karena Du Siwei, Xiao Yu dan yang lainnya dipukuli seperti ini, dan mereka bahkan mungkin dipenjara. Du Siwei sebenarnya mengabaikan Xiao Yu dan yang lainnya, dan malah muncul di biro kota bersama Ma Hong. Kesan Fendi Zanders terhadap Du Siwei, seorang gadis, telah jatuh begitu saja. Meskipun Fendi Zanders merasa bahwa gadis Du Siwei memiliki realitas material sebelumnya, kualitasnya tidak buruk, tetapi Fendi Zanders tidak pernah berpikir bahwa Du Siwei akan menjadi orang seperti itu. Tuan Ma, apakah Anda di sini? Hao Taiping tidak ingin menyinggung perasaan Ma Hong, jadi dia berinisiatif untuk berbicara dengan Ma Hong. Direktur Hao, di mana 3 orang yang memukuli saya tadi malam? Saya ingin bertemu. Jawab Ma Hong dengan nada yang sangat arogan. Orang-orang ada di sini. Hao Taiping berkata dengan tergesa-gesa. Ma Hong memandang Hao Taiping dengan acuh tak acuh, dan berjalan tepat di depan Xiao Yu, Hebo, dan Guo Jie. Bagaimana kabar kalian bertiga di sana? Ma Hong bertanya pada Xiao Yu sambil tersenyum. Xiao Yu memandang Ma Hong dari atas ke bawah, lalu menatap Du Siwei, seolah dia tidak mengerti mengapa Du Siwei bersama Ma Hong lagi. Sepertinya masa tinggalnya lumayan. Aku datang ke sini hari ini terutama untuk memberitahu kalian bertiga bahwa Siwei telah berubah pikiran sekarang, dan kita berdua bersama lagi. Kata Ma Hong sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Ma Hong, Xiao Yu, Hebo, dan Guo Jie semuanya tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Du Siwei, apa yang terjadi? Xiao Yu bertanya pada Du Siwei dengan ekspresi tidak percaya. Xiao Yu, maafkan aku. Du Siwei menjawab Xiao Yu dengan suara rendah. Du Siwei, bukankah kamu sudah memberitahu kami sebelumnya bahwa kamu tidak ingin bersama orang ini? Mengapa kamu berdamai dengannya sekarang? Apa yang terjadi? Apakah kamu mempermainkan kami? Hebo berteriak secara emosional. Dan Ma Hong memandang Hebo dari atas ke bawah, lalu berkata sambil tersenyum, pria gendut, tahukah kamu apa yang terjadi? Saya baru saja mengalami sedikit konflik dengan Siwei sebelumnya, dan sekarang saya memiliki sedikit konflik dengan Siwei. Konflik Yue telah terselesaikan, jadi kita berdua bersama lagi. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Xiao Yu sepertinya tidak percaya bahwa apa yang dikatakan Ma Hong adalah benar, dan berteriak dengan penuh semangat, lalu bertanya kepada Du Siwei, katakan sejujurnya, apakah ini benar-benar terjadi sesuatu? Du Siwei menatap Xiao Yu di depannya, sedikit keraguan muncul di matanya. Du Siwei, bicaralah, apakah ini benar? Xiao Yu berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat sambil menatap matanya. Memang benar, aku bertemu kembali dengan Mahone sekarang. Du Siwei menggigit bibirnya dan berbisik. Fendi Zanders memandang Du Siwei dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketiga Xiao Yu, Hebo dan Guo Jie juga tampak luar biasa. Mereka bertiga merasa dibodohi oleh orang lain. Jika bukan karena Du Siwei mengatakan bahwa Ma Hong memperlakukannya dengan sangat buruk, Xiao Yu akan melakukannya. Tidak mungkin membantu Du Siwei maju. Namun kini di penghujung hari, keduanya kembali bersatu lagi. Xiao Yu dan yang lainnya tidak tahu lagi harus berkata apa. Oke, aku sedang tidak mood untuk berbicara omong kosong denganmu, karena aku sudah bersatu kembali dengan Siwei sekarang, dan kamu juga teman Siwei, jadi aku tidak bermaksud untuk terus mempermalukan kalian bertiga. Kalian bertiga beritahu aku sekarang maaf, aku tidak akan meminta pertanggungjawaban kalian bertiga. Ma Hong berkata pada Xiao Yu sambil tersenyum. Kamu ingin aku meminta maaf padamu? Xiao Yu berteriak dengan ekspresi sangat marah sambil menatap matanya. Benar, kalian bertiga menghajarku, bukankah kalian bertiga berencana meminta maaf? Kalau kalian tidak mau meminta maaf, tidak apa-apa, tunggu saja pengacaraku menuntut kalian bertiga. Ma Hong berkata sambil tersenyum. Lucu sekali. Jelas sekali kamu memukuli kami bertiga seperti ini. Kamu tidak ada hubungannya dengan dirimu sendiri. Sekarang kamu meminta kami untuk meminta maaf kepadamu. Kenapa? Mungkin karena pengkhianatan Du Siwei, suasana hati Xiao Yu sangat buruk, dan meraung marah. Mengapa? Ma Hong mencibir, lalu berkata dengan ekspresi menghina, aku akan memberitahumu alasannya sekarang, karena aku lebih kaya darimu, karena keluargaku memiliki latar belakang daripada kamu, jadi kamu harus meminta maaf kepadaku sekarang, jika kamu tidak melakukannya. Maaf jika tidak, kamu akan dipenjara seumur hidup. Xiao Yu, jangan impulsif, cepat minta maaf, kamu bisa pergi setelah meminta maaf. Du Siwei berteriak pada Xiao Yu dengan penuh semangat. Siwei benar, selama kamu meminta maaf sekarang, kamu bisa pergi.
Aku hanya membiarkan kalian bertiga pergi demi Siwei. Jika bukan karena Siwei, aku tidak akan membiarkanmu pergi sama sekali. Ma Hong duduk di kursi dan berkata dengan arogan. Xiao Yu, cepat minta maaf, kamu bukan lawan Ma Hong, tidak perlu untuk terus membuat masalah. Du Siwei membujuk dengan nada yang sangat bersemangat. Mengapa saya harus meminta maaf? Air mata berkilau di mata Xiao Yu, dan dia berteriak dengan suara gemetar. Pada saat ini, hatinya sangat tidak rela, tetapi dia tidak melakukan apapun, karena dia tahu bahwa dia bisa pergi dari sini hanya dengan meminta maaf, dan tidak ada cara untuk pergi tanpa meminta maaf. Aku sedang tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kamu meminta maaf atau tidak? Ma Hong bertanya pada Xiao Yu dengan nada kesal. Yang seharusnya meminta maaf adalah kamu, kan? Tetapi saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Ma Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan nada menghina, siapa kamu? Apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara? Tidak peduli siapa aku, tapi aku tahu kamu memukuli temanku dan kemudian menjebak temanku. Kamulah yang harus meminta maaf sekarang. Fendi Zanders berkata pada Ma Hong dengan tenang. Akhir bab ini. Bab 1375 Bab 1375. Oh, aku pergi, nak. Mahone mencoba berdiri sambil berbicara. Tapi Du Siwei mengulurkan tangannya untuk menghentikan Ma Hong, dan kemudian dengan lembut berteriak pada Fendi Zanders, Fendi Zanders, kamu tidak tahu apa yang terjadi, bisakah kamu berhenti bicara, sekarang Xiao Yu dan yang lainnya hanya perlu meminta maaf itu dia, ini sudah berakhir. Apakah ini sudah berakhir? Fendi Zanders memandang Du Siwei dan mencibir, lalu menunjuk ke posisi Xiao Yu dan yang lainnya dan berteriak dengan keras, perhatikan baik-baik aku, bagaimana ketika Xiao Yu dan yang lainnya dipukuli. Sekarang kamu bahkan mengucapkan permintaan maaf lalu berlalu, kenapa kamu lewat begitu saja? Apa yang kamu tahu? Segalanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Du Siwei berteriak keras. Bukan itu yang kukira. Bukankah karena orang ini punya latar belakang tertentu sehingga dia berani melakukan apapun yang dia mau? Fendi Zanders menatap Du Siwei dan bertanya. Fendi Zanders, aku mohon, jangan membuat masalah di sini. Du Siwei menggigit bibirnya dan berkata dengan ekspresi sangat bersemangat. Saya tidak membuat masalah, pasti ada penjelasan untuk masalah hari ini. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Apa yang kamu lakukan, kamu ingin meminta penjelasan padaku. Ma Hong sangat tidak puas setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia berdiri dan berteriak sambil menatap matanya. Ma Hong, jangan impulsif, Fendi Zanders baru saja mengatakan hal yang salah di saat kebingungan. Du Siwei buru-buru berdiri untuk menghentikan Ma Hong. Minggir. Ma Hong mengulurkan tangannya dan mendorong Du Siwei ke samping. Kekuatan Ma Hong sangat kuat, Du Siwei hanyalah wanita yang lemah, jadi dia langsung jatuh ke tanah setelah didorong oleh Ma Hong. Du Siwei melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi sangat putus asa di wajahnya, karena dia tahu di dalam hatinya bahwa semua usahanya sebelumnya sia-sia karena Fendi Zanders. Ma Hong menghampiri Fendi Zanders, melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu bertanya kepada Fendi Zanders dengan nada menghina, nak, apakah kamu akan meminta penjelasan dariku? Xiao Yu dan yang lainnya adalah orang-orang yang kamu pukuli, kan? Fendi Zanders bertanya dengan hampa. Ya, saya mengalahkan ketiga orang ini, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Mahone mengerucutkan bibirnya dan berkata. Apa yang bisa aku lakukan padamu? Fendi Zanders mencibir. Nak, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku tidak hanya mengalahkan mereka bertiga, tapi sekarang aku ingin menuntut mereka, dan aku ingin mereka semua masuk penjara demi aku. Tidak ada yang akan keluar dan bertarung denganku. Dalam 10 atau 8 tahun. Anda adalah lawan. Ma Hong menunjuk ke hidung Fendi Zanders dan bertanya. Hehe. Fendi Zanders memandang Ma Hong dan tersenyum, lalu berkata dengan ringan, saya harap kamu masih bisa begitu sombong nanti. Apa maksudmu? Ma Hong mengedipkan matanya dan bertanya. Fendi Zanders tidak memperhatikan Ma Hong, tetapi menoleh ke Hao Taiping dan bertanya, apa yang dikatakan oleh penilaian cedera orang ini? Patah lengan kanan. Jawab Hao Taiping. Oke, karena dia bilang tangan kanannya patah, tapi menurutku dia baik-baik saja sekarang, lebih baik berikan dia patah tulang saja. Ekspresi wajah Fendi Zanders agak jelek, lalu dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Ma Hong. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Setelah Ma Hong dicengkeram lengan Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sedikit bingung, lalu dia menatap dan berkata, tahukah kamu di mana ini? Beraninya kamu menyerangku di sini. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Jejak rasa kesal muncul di mata Fendi Zanders, dan kemudian dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya. Ah! Segera setelah itu, Ma Hong menjerit, lalu jatuh ke tanah dengan keras. Dan semua orang yang hadir bisa dengan jelas mendengar suara patah tulang. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang, dan mereka membeku di tempat, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Tidak ada yang mengira Fendi Zanders berani mematahkan lengan Ma Hong di sini, dan semua ini terjadi begitu tiba-tiba bahkan Hao Taiping dan Li Qiang tidak menyadari apa yang sedang terjadi.
Ma Hong memeluk lengannya, berbaring di tanah dan melolong, dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Setelah Du Siwei melihat adegan ini, wajahnya penuh keputusasaan, karena dia tidak menyangka Fendi Zanders akan benar-benar melakukannya. Fendi Zanders telah menghancurkan semua usahanya sebelumnya sekaligus. Dan Hebo dan Guo Jie memandang Fendi Zanders dengan bodoh, seolah-olah mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apa yang kalian semua lakukan dalam keadaan linglung? Dia baru saja mematahkan lenganku, apa kalian tidak melihatnya? Cepat ambil dia, aku akan membunuhnya. Ma Hong terbaring di tanah, melolong dan berteriak dengan tajam kepada Hao Taiping. Ekspresi wajah Hao Taiping juga sangat tidak berdaya, lagi pula Ma Hong di satu sisi, dan Fendi Zanders di sisi lain. Kedua orang ini tidak mudah terprovokasi, Hao Taiping jelas tidak tahu harus membantu siapa. Jadi Hao Taiping dan Li Qiang berpura-pura tidak melihat apapun saat ini, dan polisi lainnya melihat bahwa Hao Taiping tidak menanggapi, jadi tentu saja mereka tidak berani ikut campur dalam urusan mereka sendiri. Sebelumnya kamu menjebak temanku dan mematahkan tangan kananmu, sekarang tangan kananmu benar-benar dipatahkan olehku, jadi bukan berarti kamu menganiaya temanku. Fendi Zanders memandang Ma Hong dengan senyum tipis, lalu terus berjalan menuju Ma Hong. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Tahukah kamu siapa aku? Jika kamu berani menyentuhku lagi, aku pasti akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Ingatlah. Ma Hong menatap Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat dan berteriak. Apakah kamu mengancamku? Fendi Zanders mencibir. Tetapi Du Siwei tahu bahwa Fendi Zanders masih berencana untuk menyerang Ma Hong, jadi dia buru-buru menghentikan Fendi Zanders dan berteriak dengan keras, Fendi Zanders, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Kamu telah menyebabkan banyak masalah, kamu cepat dan berhenti. Pergilah. Fendi Zanders sangat membenci Du Siwei di dalam hatinya, lagi pula, penyebab semua ini adalah karena wanita ini. Aku tidak akan menyingkir, kamu benar-benar tidak bisa memukulnya, atau Mahone pasti tidak akan melepaskanmu. Teriak Du Siwei penuh semangat. Sebelumnya, Xiao Yu dan mereka bertiga terluka karena kamu. Aku tidak ingin berbicara denganmu sekarang. Minggir, atau aku akan mengalahkanmu juga. Fendi Zanders berteriak pada Du Siwei dengan suara dingin. Apa yang Anda tahu? Du Siwei menatap matanya, berteriak dengan ekspresi yang sangat bersemangat, dan kemudian melanjutkan, saya tahu bahwa kejadian ini semua disebabkan oleh saya, tetapi saya setuju untuk kembali bersama Ma Hong untuk menyelamatkan Xiao Yu dan yang lainnya. Hong punya sudah berjanji padaku bahwa selama aku bisa tidur dengannya, dia bisa melepaskan Xiao Yu dan yang lainnya. Sekarang Xiao Yu dan yang lainnya hanya perlu meminta maaf, dan masalahnya akan selesai. Kenapa kamu harus berdiri dan ikut campur dalam urusan orang lain? Saya sendiri yang membuat masalah dan menanganinya sendiri, Du Siwei menitikkan air mata saat berbicara.